Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar nih ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan hari ini saya Nurma Sinta kembali bersua menyapa Anda tentunya di kajian yang menarik spesial dari TVRI Jogja. Kajian yang selalu menjadi inspirasi bagi semuanya. Dimana lagi kalau bukan di Tablik Islami? Masya Allah. Nah pada kesempatan hari ini saya sudah berada di antara ibu-ibu yang cantik-cantik. Pada kesempatan hari ini kita kenalan dulu nih. Ibu-ibu dari Majelis Taklim mana nih ibu-ibu? Majelis Taklim Al-Munawwarah. Majelis Taklim Al-Munawwarah. Oke, yang sebelah kanan. Tapi sebelumnya izinkan dulu yang sebelah kiri dari Majelis Taklim Al-Munawwarah untuk memberikan jargonnya dulu nih. Masya Allah, menggapai ridho ilahi. Oke, kalau gitu sekarang dari Majelis Taklim Miftahul Jannah yang sebelah kanan. Monggo silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Majelis Taklim Miftahul Jannah Masjid Al-Mubarak Siana Wetan Logandang Klayan Gunung Kidul. Majelis Taklim Miftahul Jannah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta suami, nyaman di hati, surga menanti. Masya Allah, terima kasih. Oke, baik ibu-ibu dan juga pemirsa yang ada di rumah. Pada kesempatan hari ini kita akan mengaji bareng bersama dengan Ustadz Muhammad Agus Khairul Wafa, yang beliau ini merupakan dari Badan Koordinasi Mubalik Indonesia dan juga dari Ikatan Cendekiawan Muslim Wilayah Yogyakarta. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Auranya cerah sekali ya Ustadz pada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi tema kita pada kesempatan hari ini adalah meraih kenikmatan ibadah, Ustadz. Iya, insyaallah. Oke. Untuk meng-highlight tema tersebut, saya ingin mengawali dengan pertanyaan dari kata adakah Ustadz tingkatan-tingkatan kualitas bagi seseorang dalam beribadah? Ya. Tentu kalau kemudian kita berbicara tingkatan, paling tidak Allah Subhanahu wa taala menggariskan melalui Al-Qur'an gitu ya, bahwasanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi memang tingkatan paling akhir nanti adalah yang kita lakukan sampai kemudian kita bertemu Allah Subhanahu wa taala atau mengembuskan nafas terakhir. Itulah yang kemudian harus kita raih. Sehingga apapun aktivitasnya, kapanpun itu harusnya kemudian kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Menarik sekali ya Ustadz ya. Jadi untuk tingkatannya kalau misalnya kita melakukan apapun itu harus diniatkan dengan ibadah. Betul gitu ya. sekali. Nah, ini menarik sekali Ustadz. Jadi apa sih tujuan ibadah itu sebetulnya Ustadz? Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan pemirsa dimanapun berada, kalau kemudian kita kembali kepada tujuan kita hidup, saya yakin ibu-ibu sudah paham ya, sudah tahu bahwasanya kita diciptakan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Jadi misi utama kita di dunia ini adalah ibadah. Adapun nanti kemudian tentang kegiatan-kegiatan yang lain, kita bekerja dan lain sebagainya, maka nilai ibadah itu harus kemudian masuk dalam setiap aktivitas. Bangun tidur kita niatkan ibadah, maka ada doanya. Kemudian mau mandi pun ada doanya. Apapun aktivitasnya kita diajarkan untuk berdoa kepada Allah, untuk memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap aktivitas kita ini menjadi aktivitas yang mempunyai nilai ibadah sehingga nanti memperkuat timbangan amal jariah kita, amal ibadah kita di padang mahsyar nanti. Ya.
Berarti ibadah itu tidak hanya ketika kita melakukan sholat ataupun berpuasa saja begitu ya Ustadz ya. Tapi segala aspek kehidupan yang kita lakukan itu diniatkan dengan ibadah. Karena memang tujuan utama hidup adalah ibadah gitu ya Ustadz ya. Oke, ini menarik sekali Ustadz. Jadi pertanyaan saya selanjutnya nih Ustadz. Bagaimana cara agar melakukan ibadah itu tidak sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja Ustadz? Ya, tentu kalau kembali kita memaknai ibadah adalah seluruh rangkaian aktivitas kita sehari-hari, maka tidak ada kemudian kita itu merasakan bahwasanya sholat itu hanya wajib semata. Puasa itu pada bulan Ramadan itu hanya wajib semata. Tapi yang lebih penting daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana kemudian kita melakukan aktivitas kita itu untuk menggapai rahmat Allah, untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena surganya Allah, bukan karena nerakanya Allah, tapi betul-betul karena cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian menjadi PR kita bersama sebenarnya, karena pada dasarnya manusia itu hidup tidaklah sendirian, sehingga harapannya kita ada jamaah, ada kawan untuk saling mengingatkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi orang yang beruntung itu tidak hanya mereka yang kemudian berniatkan ibadah, tapi kunci kedua adalah saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga saling mengingatkan dalam kesabaran untuk beribadah itu. Karena tantangannya luar biasa, apalagi di dunia yang luar biasa dengan hiruk pikuk godaan seperti itu. Apalagi zaman sekarang yang sudah modern begitu ya, iya, Ustadz ya. Betul sekali. Iya. Ya, inilah kemudian menjadi tugas kita bersama sebenarnya, tidak hanya kemudian seorang mubalik mengingatkan, tapi juga lingkungan juga harus kemudian saling mengingatkan gitu. Oke. Baik. Ustadz, tentang tema kita meraih kenikmatan ibadah. Berarti kalau misalnya manusia itu sudah nikmat beribadah, itu apa sih Ustadz tanda-tanda kalau kita ini sebagai manusia itu sudah merasakan nikmatnya ibadah itu seperti apa Ustadz? Iya, mungkin sebelum merasakan nikmat beribadah, kita perlu belajar dulu dengan para salafus soleh atau ulama kita terdahulu, bagaimana kemudian mereka menjalani ibadah sehingga betul-betul bisa merasakan ibadah atau nikmatnya ibadah itu. Jadi paling tidak ada 3 tips gitu Bapak Ibu sekalian yang di sini maupun di rumah. Pertama adalah mereka betul-betul menghilangkan dari niatnya itu ridho manusia. Jadi menghindari ridho manusia untuk beribadah tanpa pamrih. Jadi jangan karena dilihat oleh orang kemudian dia sedekah, jangan dilihat oleh orang kemudian rajin sholat ke masjid, jangan dilihat orang kemudian membantu orang lain. Tapi karena ridho Allah semata. Ini yang paling penting sebenarnya untuk dilakukan. Jangan kalau misalnya nyumbang nanti dikasih nama gitu ya Ustadz betul, ya. Dikasih nama, apalagi kalau kotak di masjid itu dipukul-pukul gitu ya biar orang lihat gitu. Nah, jangan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah betul-betul berteman dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita sering mendengar tembang para sunan gitu ya, tombo ati gitu kan, wong kang soleh kumpulono gitu ya. Bergaullah, bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh. Karena tentu kalau kita bersahabat dengan orang soleh itu pasti gitu ya, pasti mereka kalau kita lalai, kita mungkin lupa dan lain sebagainya, mereka akan ngajak kita. Dan yang kedua adalah di samping bersahabat orang soleh, kita juga harus meninggalkan kawan kita yang mungkin fasik, yang itu justru mengajak kepada keburukan. Kalau di zaman sekarang namanya toksik gitu ya. Yes, toksik dan apapun itu namanya gitu ya. Nah, ini harus kita tinggalkan karena mau tidak mau tantangan tadi di era yang sekarang luar biasa, baik tidak hanya untuk anak muda sebenarnya, tapi juga kita sebagai orang tua, ayah, ibu dan lain sebagainya, itu luar biasa tantangannya gitu ya. Bahkan tadi disebutkan bahwasanya kalau kemudian kita tidak saling berpegangan tangan, ya akan susah. Makanya kemudian ada ibarat pengistilahan satu yang mungkin menarik bagi kita, ketika kita memegang agama itu seperti kita itu memegang bara api. Kalau kita pegang sendirian, itu akan panasnya ya kita rasakan. Tapi kalau bersama-sama bisa kita bagi. Ya, oke, baik Ustadz. Berarti kan itu sama aja seperti aktivitas ibadah itu cenderung dipandang sebagai beban gitu ya Ustadz ya. Betul. Nah, ini akan jadi pembahasan yang lebih menarik lagi, tapi kita akan jeda dulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, baik, terima kasih Fakih yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran pada kesempatan hari ini. Masya Allah sekali, suaranya luar biasa ya Fakih. Oke, Ustadz, terkait dengan Quran surat Asy-Syam ayat 7 sampai 10 yang sudah dibacakan oleh Fakih tadi, kan ada artinya, ada kata-kata seperti ini Ustadz, demi jiwa serta penyempurnaannya, seperti itu Ustadz. Nah, apakah ketika seseorang itu meraih kenikmatan ibadah, apakah sudah sempurna jiwanya atau yang seperti apa nih Ustadz yang dimaksudkan dalam Quran surat Asy-Syam terkait dengan hubungan tema kita meraih kenikmatan ibadah? Menarik kalau kita kemudian gabungkan dengan surat Asy-Syam ini, bahwasanya manusia itu sebenarnya diberi dua potensi. Gitu. Yang pertama adalah potensi untuk berbuat baik, gitu ya. Potensi yang kedua adalah potensi untuk melakukan keburukan. Maka disebutkan tadi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah bagi mereka yang betul-betul membersihkan hatinya untuk berbuat baik. Begitu juga sebaliknya. Mereka akan merugi, akan merasa rugi nanti tentunya di akhirat gitu ya. Bagi mereka yang justru mengotori hatinya untuk berbuat keburukan dan lain sebagainya. Maka pilihan kita hanya dua sebenarnya. Mau berbuat baik atau berbuat buruk. Padahal kalau kita ngomong berbuat baik, itu kan banyak yang kemudian murah gitu ya caranya. Dan berbuat buruk itu kadang mahal Bapak Ibu sekalian. Jadi tentu kalau kemudian kita berbuat baik, itu harusnya sangat mudah. Tapi ya tentu yang namanya godaan setan gitu ya, sebagaimana dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya setan itu akan selalu menggoda kita sampai nanti akhir hayat kita. Bahkan ketika kita mau meninggal pun dikasih pilihan sama mereka untuk kemudian tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian harus kita hati-hati dan saling mengingatkan gitu ya. Maka fungsi sebenarnya tadi disebutkan dalam surat Asy-Syam bahwasanya kita memang harus selalu membersihkan hati kita untuk kemudian berbuat kebaikan. Nah, inilah kalau kemudian kita berbicara bagaimana kita bisa melihat seseorang itu menikmati indahnya atau kelezatan beribadah atau kenikmatan beribadah. Yang pertama adalah tentu kita bisa melihat secara zahir ya, gitu ya. Karena tentu kita sebagai manusia hanya melihat tanda-tandanya saja. Yang akan menilai adalah Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Nah, yang pertama adalah biasanya dia bersegera untuk melakukan ibadah apapun yang kemudian diwajibkan maupun disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik misalnya sholat, ya berarti dia datang pada awal waktunya. Sebelum azan dia sudah hadir di masjid, atau paling tidak ketika azan dia sudah bersegera meninggalkan aktivitasnya, kemudian bersegera menuju ke masjid. Kalaupun berpuasa, kalau kita kemudian mengingat kembali bahwasanya man rohiba gitu ya, barang siapa yang kemudian cinta kepada puasaku, datangnya, maka kemudian Allah memberikan pahala atau ampunan dari apa yang dia kerjakan dosa-dosanya. Maka kemudian bersegera ini salah satu tanda kemudian orang itu sudah merasakan nikmatnya beribadah. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah bersegera? Apakah kita kemudian misal nih sebagai seorang karyawan, sebagai seorang direktur dan lain sebagainya, masihkah kita rapat ketika ada azan
berkumandang gitu ya. Oke. Atau kita sudahi gitu ya, kita pending misalnya, kemudian kita bersegera mengajak anggota kita atau tim kita untuk wudhu dan merapat ke masjid. Nah itu sebenarnya yang sekarang itu beban gitu ya, Iya, Ustaz, untuk meninggalkan yang misalnya masih rapat terus ada azan tuh beban sekali gitu, Ustaz. Iya, betul sekali. Iya. Ya, karena gini, kalau itu dianggap sebagai beban, kita belum sadar bahwasanya yang punya kekayaan siapa sih? Oh iya. Yang punya harta siapa sih sebenarnya? Bahkan yang punya jiwa kita yang aja. Yang punya jiwa aja. Allah gitu ya, Ustaz, Allah ya? gitu loh. Oke. Jadi nggak mungkin kemudian kita meninggalkan itu. Iya, betul. Gitu. Tapi ini sebetulnya ada ibu-ibu yang sudah pengen bertanya nih kayaknya nih, Ustadz nih. Kita persilahkan dulu nih untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Miftahul Jannah. Ada yang ingin bertanya ibu-ibu? Waduh, banyak sekali. Tapi satu aja ya Ibu ya. Oke, monggo silahkan Ibu. Jadi biasa Pak Ustadz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herianti dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Gunung Kidul. Yang ini saya tanyakan, bagaimana ibadah yang kita lakukan sehari-hari membekas dalam kehidupan? Terima kasih Pak Ustadz. Oke, baik, kita tahan dulu nih Ustadz pertanyaan dari Ibu Daryanti. Kita beralih ke Majelis Taklim Al-Muna. Ada yang ingin bertanya Ibu-ibu? Waduh, banyak juga nih Ustadz ya. Oke, tapi kita pilih satu aja. Yang ingin bertanya Ibu? Oke, silahkan Ibu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafis dari Majelis Taklim Al-Muna Wonosari mau bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana caranya agar hati kita bisa khusyuk di dalam beribadah sholat? Cekap semonten. Ya, oke, baik, terima kasih. Kita jawab dulu Ustadz pertanyaan dari Ibu Daryanti dari Majelis Taklim Miftahul Jannah. Oke. Kayaknya pertanyaannya hampir sama ya Ustadz ya. Bagaimana khusyuknya kalau Ibu tadi dari khusyuk untuk sholat ya, kalau Ibu Daryanti bagaimana untuk ibadah membekas di dalam hati gitu. Silahkan Ustadz. Ya, sebenarnya pertanyaan itu juga Allah sendiri jawab gitu dalam Al-Quran gitu ya. Contoh misalnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau orang kemudian atau suatu komunitas itu sudah betul-betul memaknai sholat dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak ada kemudian kriminalitas, tidak ada kemudian keburukan di dalam komunitas itu. Nah, tinggal kemudian kita lihat di masjid-masjid kita, misalnya di kampung kita, di desa kita, kira-kira berapa persen gitu ya, kemudian saudara-saudara kita, anak, keluarga kita dan lain sebagainya itu sholat di masjid. Itu indikator sebenarnya. Nah makanya kemudian kalau belum katakanlah baru 10%, 20%, ayo kemudian kita ingatkan, walaupun misalnya ada yang kerja di luar dan lain sebagainya, tapi paling tidak gitu ya, indikatornya bisa kita lihat ketika maghrib, isya dan juga subuh misalnya. Nah itu kemudian salah satu contoh konkret yang Allah sebutkan dalam Al-Quran gitu. Maka kemudian yang paling penting adalah kita memaknai ibadah kita gitu. Nah ini berkorelasi dengan apa yang ditanyakan tadi, bagaimana kemudian bisa khusyuk gitu ya. Kita merasakan kekhusyuan itu yang paling penting adalah kita merasa beribadah itu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Jadi kalau rumusnya gitu ya, ka'annaka tarahu. Jadi seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau kemudian kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka berandai-andailah, merasakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat segala aktivitas kita. Tidak hanya sholat kita, tidak hanya puasa kita, termasuk pekerjaan kita. Misalnya ibu-ibu lagi masak, lagi bekerja, lagi apapun itu aktivitasnya, kita harus membayangkan bahwasanya Allah itu bahkan di sini gitu ya. Membayangkan bahwasanya Allah itu melihat kita. Maka kalau kita dilihat oleh suami misalnya, pasti akan dandan yang luar biasa. Apalagi kalau pejabat gitu ya, datang ke kita luar biasa bagus ya, kita dandan, kemudian rumah juga kita hias. Apalagi kalau yang melihat kita Allah. Harus paling excellent servisnya kan gitu. Harus penampilan yang luar biasa yang kita tunjukkan kepada Allah. Nah inilah kemudian cara paling penting gitu ya, kemudian kita untuk berbuat khusyuk dalam setiap ibadah apapun, termasuk tadi yang ditanyakan sholat kita. Termasuk pengajian pada hari ini juga betul. Ya Ustadz ya, harus diniatkan ibadah diniatkan karena Allah ibadah, begitu ya. Bukan karena solidaritas, oke solidaritas gitu, tapi paling penting
niat belajar gitu nggih, niat belajar beribadah karena Allah Subhanahu wa taala pulang dari sini bisa mengingatkan keluarga, anak, suami, tetangga dan lain sebagainya untuk kembali menguatkan hati kita, membersihkan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini kita mungkin cuma berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun, kalau yang dapat bonus mungkin sampai 80 tahun, 90 tahun. Tapi setelah itu kita abadi di akhirat nanti. Jadi jangan sampai kemudian waktu yang sedikit ini tidak kita optimalkan untuk kemudian kita melihat atau katakanlah kita bergandengan tangan nanti di depan Allah Subhanahu wa taala kita sudah memproklamirkan diri bahwasanya kita sudah berbuat yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa yang paling penting adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala karena fungsi ibadah itu adalah spiritualitas harus didukung oleh ritual. Jadi paling tidak ketika kemudian kita melakukan ritual ibadah dan lain sebagainya, spiritnya adalah menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak fungsi kita ibadah 50 tahun, 60 tahun tapi kita tidak tujuannya adalah niat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Ustadz. Bagaimana ibu-ibu sudah terjawab? Mudah-mudahan bisa sesuai dengan hatinya nggih. Oke, baik. Oke, Ustadz, ini sebelum kita closing saya meminta Ustadz ya untuk memberikan closing statement terakhir ini Ustadz, bagaimana cara membangun semangat agar kita nih, ibu-ibu juga dan juga pemirsa yang ada di rumah, agar semangat istiqomah dalam beribadah dan selalu merasa rindu dengan aktivitas ibadah. Seperti apa Ustadz? Iya, ketika kita ingin berbicara semangat dalam apapun aktivitasnya, gitu, termasuk dalam beribadah, maka kita harus tahu visi hidup kita. Gitu ya. Tadi sudah kita bahas bagaimana kemudian visi hidup kita adalah beribadah. Tentu yang lain harus dinomorduakan, gitu ya. Walaupun kalau kita terjemahkan secara lebih umum bahwa setiap aktivitas kita itu bisa kita nilaikan ibadah, gitu. Kerja kita, mendidik anak, mengajari anak itu juga ibadah karena kan sebenarnya al-ummu madrasatul ula, gitu ya. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak, maka itu adalah ibadah orang tua atau ibu dalam hal ini untuk kemudian mendidik anak. Dan apapun itu aktivitasnya, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah itu menilai baik, maka yang paling penting adalah rahmat Allah. Kita nggak peduli kemudian apapun itu hukuman ataupun katakanlah surga atau neraka Allah, tapi yang paling penting adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada diri kita. Kalau kemudian kita selalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamatan rahmat Allah dan keberkahan Allah selalu kepada kalian, maka inilah yang sebenarnya kita cari. Maka kemudian kita bertemu dengan orang, kita mengucapkan ini, maka itu harus kemudian kita masukkan dalam hati kita dan juga setelah itu kita wujudkan dalam aktivitas kita. Insya Allah ini akan menjadi satu hal yang itu saling menguatkan kita tadi, semangat dan lain sebagainya dalam beribadah, termasuk tips yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tips dari saya gitu ya. Tips yang Allah Subhanahu wa taala berikan gitu ya. Dalam surat Al-Asr tadi, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi saling mengingatkan ibu-ibu sekalian. Jadi nggak ada kemudian ending kapan kemudian nilai terbaik ibadah kita kecuali hanya nanti ketika kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Maka kita harus selalu saling mengingatkan kalau misalnya ada yang kok ibu ini anaknya misalnya gak ke masjid dan lain sebagainya, diingatkan. Karena itu adalah ibadah kita, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ini yang menjadi pokok utama yang harus kita selalu ingatkan dalam diri kita dan juga kita kuatkan melalui lingkungan sekitar kita. Ya, oke, baik Ustadz. Terima kasih Ustadz, tapi sebelumnya kita berikan closing statement dulu dari Ustadz. Berarti kesimpulan dari kita ketika meraih kenikmatan ibadah adalah ketika kita benar-benar menghapus ridho manusia dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di studio. Mudah-mudahan pulang dari sini semuanya glowing ya. Amin. Masya Allah. Ya, baik pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan kami tentunya di Tablik Islami dengan tema meraih kenikmatan ibadah, dan jangan lupa untuk saksikan Tablik Islami setiap Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nur Masinta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.